para musisi atau orang yang bermusik kemudian mengalami hijrah, seharusnya tetaplah di musik, ya, berilah nilai-nilai keislaman di dalam musik. Jadi tetap bermusik dan berdakwahlah melalui musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para pencinta ilmu dan pembelajar yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, ya, kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas tentang berdakwah lewat budaya, ya, atau budaya dijadikan medium dakwah. Nah, seperti kita ketahui bahwa baru-baru ini, ya, sempat ramai pembicaraan terutama di media-media sosial, ya, terkait dengan wayang, ya. Saya tidak akan mengomentari tentang ada yang mengharamkan wayang, ya, karena kalau kita lihat ceramahnya atau cuplikannya memang tidak ada kata mengharamkan. Hanya saya ingin menggarisbawahi kalimatnya atau ungkapannya, ya, bahwa kalau ada, ya, budaya yang bertentangan dengan Islam, tinggalkan. Maka ketika ada yang bertanya di forum itu, misalnya kalau seorang dalang bertaubat bagaimana? Nah, maka ya sudah, tinggalkanlah wayang itu, musnahkan, gitu ya, kira-kira. Ya. Nah, kita orang Islam, ya, lanjutnya, ya, lebih baik menjadikan Islam sebagai tradisi atau budaya. Jangan dibalik, ya, budaya yang diislamkan, karena budaya itu banyak, karena itu bakal ribet. Nah, ini yang akan saya tanggapi. Ya. Jadi Islam dijadikan tradisi atau budaya, itu satu sisi, ya. Sisi yang lainnya, budaya diislamkan. Nah, teman-teman yang saya hormati, memang kalau kita mau yang ideal, ya, tentu kita ingin bahwa Islam sebagai agama, yaitu langsung dijadikan tradisi, dijadikan budaya, langsung dianut, dipegang oleh umatnya, oleh seluruh manusia. Begitu Islam datang, semuanya berperilaku ala Islam atau menurut ajaran Islam. Ya, tentu kita ingin seperti itu. Tapi persoalannya adalah bahwa Islam ini kan agama yang datang terakhir, yang datang belakangan. Islam datang kepada sebuah masyarakat di mana masyarakat itu sudah punya budaya, ya, sudah punya perilaku budaya, kesenian dan lain sebagainya. Nah, ketika Islam datang, ya, tentu tidak semua masyarakat di daerah itu menerima langsung Islam. Ya. Kalau tadi yang pertama, Islam dijadikan tradisi, seandainya Islam datang, masyarakat di situ langsung menerima, ya mungkin bagus sekali, tidak ada masalah, ya. Tapi kan banyak juga, ya, masyarakat yang didatangi oleh Islam itu tidak langsung mau menerima, bahkan ada yang melakukan perlawanan, ya, dan lain sebagainya. Nah, di Arab sendiri kan ketika Islam datang melalui Nabi Muhammad, itu kan melalui perlawanan. Karena masyarakat Arab jahiliyah yang dipimpin oleh Abu Jahal juga, justru melakukan penentangan, ya. Cuma ada sedikit yang langsung mau menerima, gitu, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks Indonesia, ya, di Indonesia sendiri kan agama Islam datang belakangan. Di Indonesia sudah banyak budaya, kesenian. Nah, ketika Islam datang, bagaimana caranya agar Islam diterima dengan mudah, damai, dan seterusnya? Maka apa yang dilakukan oleh para wali, ya, Wali Songo itu menurut saya sangat tepat. Ini yang kedua tadi, ya. Jadi budaya
dijadikan Islam atau diberikan nilai-nilai Islam. Nah, ini yang dilakukan oleh para wali. Nah, salah satunya adalah wayang tadi itu. Nah, tentu saja kehidupan wayang yang belum mengenal Islam, ya, apalagi memang wayang itu kan datang dari kisah Mahabharata ya di India yang memang tentu nilai-nilai di dalamnya tidak ada nilai-nilai Islam, lebih kepada nilai-nilai Hindu. Nah, para wali datang ketika melihat wayang itu digemari oleh masyarakat, ya, semua daerah, mungkin setiap desa itu sering sekali menganggap kalau misalnya ada hajatan atau apapun ya, mereka mengundang pergelaran wayang sehingga masyarakat suka sekali. Maka para wali itu kemudian menjadikan wayang itu sasarannya untuk dijadikan medium dakwah. Di sini ada dua hal ya. Pertama, memberikan nilai-nilai atau ruh Islam kepada wayang itu sendiri, kepada cerita-cerita wayang. Jadi ya, wayang yang tadinya bernafaskan Hindu karena memang aslinya dari India ya. Maka ketika masuk ke Indonesia kemudian diberikan nilai-nilai Islam. Katakanlah diislamisasikan ya. Banyak cerita-cerita wayang yang aslinya tidak sesuai dengan Islam kemudian diberikan nilai-nilai Islam. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kemudian wayang itu dijadikan sarana untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam melalui kidalang. Maka kidalang inilah yang kemudian diminta untuk menjadi seorang yang memahami, menguasai agama. Ya. Yang saya tahu seperti dalang di Jawa Barat ya, yang sekarang sudah almarhum, Kiai Haji Asep Sunandar Sunaria, itu pemahaman keagamanya luar biasa. Beliau juga sering diundang untuk berceramah ya. Maka ketika tampil mendalang, banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang dia sampaikan ya melalui tokoh-tokoh pewayangan, mulai Semar, melalui Cepot, Dawala, bahkan hampir semua tokoh. Dia bahas tentang tauhid ya, dan lain sebagainya. Jadi wayang itu kemudian dijadikan sarana untuk berdakwah. Nah, ini yang kedua. Jadi budaya dijadikan atau diberikan nilai-nilai keislaman. Ya, maka tidak ditinggalkan, justru diraih. Nah, inilah yang sesungguhnya menurut saya sesuai dengan perintah dalam Al-Quran di surat An-Nahl 125 itu ya, yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Terutama yang pertama ya, bil hikmah, serulah ya, dengan cara yang arif dan bijaksana. Itu hikmah ya, dengan cara yang arif yang bijaksana itu seperti apa? Nah, kalau kita kaitan dengan contoh wayang tadi ya, arif bijaksana itu maka sampaikanlah dakwah ya dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang sopan, tidak menyinggung, tidak menghina, dan ini yang paling penting, tidak menimbulkan konflik, perlawanan yang berat. Nah, ini yang dilakukan oleh para wali atau wali songo. Mereka berdakwah dengan cara-cara yang baik dan tidak menimbulkan konflik, dengan cara merangkul wayang tadi itu. Wayang diislamkan, ya dijadikan sarana berdakwah sehingga mudah diterima. Nah, berdakwah lewat media budaya seperti wayang ini paling tidak punya dua keunggulan menurut saya. Yang pertama adalah mudah diterima karena dengan merangkul budaya ya, dengan tidak menghilangkan budaya, maka para pendakwah itu akan relatif mudah diterima oleh masyarakatnya ya. Karena dianggap yaitu tadi si pendakwah ya, mau merangkul, mau bersahabat dengan budaya yang ada di lingkungan mereka. Yang kedua, justru dengan menjadikan budaya sebagai medium dakwah, itu membuat audiensnya semakin luas. Masyarakat pendengarnya semakin luas. Nah, kalau seorang pendakwah
ya berdakwah di majlis-majlis taklim, di pengajian, di masjid gitu ya. Itu sebetulnya lingkupnya kan terbatas. Dalam pengertian mereka yang datang ke pengajian, ke masjid, sebetulnya relatif orang-orang yang sudah sadar. Orang-orang yang sudah katakan mulai mengenal agama dan seterusnya. Ya, jadi mereka kemudian hanya memperdalam. Tapi kalau berdakwah melalui dalang, melalui pewayangan, itu kan masyarakat pendengarnya itu beragam. Bisa jadi ya, mohon maaf, di antara mereka misalnya ada yang belum rajin ibadahnya gitu ya. Nah, sehingga kemudian dengan dakwah di situ pendengar menjadi tahu gitu ya. Sehingga mereka merasa dirangkul. Ya. Maka ungkapan seperti kalau budaya bertentangan dengan Islam tinggalkan, nah ini menurut saya kurang tepat. Justru ya, kalau budaya dianggap bertentangan dengan Islam, cobalah untuk merangkul, lalu beri nilai-nilai keislaman di dalamnya dan berdakwahlah di situ. Ya, kalau contoh wayang tadi, contoh lainnya misalnya adalah musik. Kan ada beberapa yang ketika misalnya para musisi katakanlah hijrah lalu meninggalkan musik sama sekali. Nah, ini menurut saya sama kasus dengan wayang, sebaiknya justru jangan ditinggalkan gitu ya. Justru kalau misalnya para musisi atau orang yang bermusik kemudian mengalami hijrah, seharusnya tetaplah di musik ya. Berilah nilai-nilai keislaman di dalam musik, jadi tetap bermusik dan berdakwahlah melalui musik. Ya, kita punya contoh ya, Haji Roma Irama dengan tetap berada di jalur dangdut, beliau berdakwah gitu ya, melalui syair-syairnya, melalui penampilan-penampilannya, bahkan ada ceramah-ceramahnya dan lain sebagainya. Musisi luar negeri juga ada penyanyi ya, kayak Cat Stevens itu ya, berubah nama menjadi Yusuf Islam dan tetap bermusik gitu ya. Jadi sebetulnya kalau sebuah budaya atau seni gitu ya, jika dianggap bertentangan, ya sebaiknya justru jangan ditinggalkan. Jadi tetap di situ ya, berilah nilai keislaman, lalu berdakwahlah di situ gitu. Nah, itu teman-teman pencinta dan pembelajar yang saya muliakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.